Seperti inilah kondisi sejumlah bangunan yang mengalami kerusakan parah, bahkan beberapa di antaranya sudah rata dengan tanah. Lokasi tepatnya di Kampung Tangah, Koto Alam, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dua bangunan pendidikan yakni Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah di Jalan PDG Koto Gadang, Palembayan, dan juga SMA Muhammadiyah Salareh Aya mengalami kehancuran parah. Warga berharap ada bantuan pemerintah untuk membangun kembali sekolah. Sebelumnya inilah jalanan perkampungan dan bangunan sekolah di Kampung Tangah, Koto Alam, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat saat belum dilanda banjir bandang. Jalanan, rumah warga, dan bangunan sekolah masih berdiri kokoh. Namun semua ini mengalami kerusakan parah akibat bencana banjir bandang. Warga terpaksa berjalan kaki puluhan kilometer akibat akses jalan darat belum bisa ditembus kendaraan. Mereka hendak mengunjungi keluarganya atau mencari tahu kabar keberadaan sanak familinya yang hilang kontak akibat terputusnya jaringan internet. Akses Biren, Bener Meriah, Aceh Tengah hancur dan rusak berat di kawasan Enang-Enang. Hingga saat ini akses jalan tersebut belum diperbaiki. Pasca banjir bandang yang menghantam sejumlah kabupaten dan kota di Aceh, Rumah Sakit Umum Cut Mutia Kota Langsa kini dipenuhi pasien korban banjir. Pihak rumah sakit menyebut saat ini pihaknya terus berupaya seoptimal mungkin untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Meskipun di tengah minimnya jumlah tenaga medis dan alat kesehatan yang rusak akibat terendam banjir, sehingga banyak pasien yang terpaksa dirawat di luar area rumah sakit. Penanganan kita upayakan, kalau di awal kita pilah atau istilahnya triase, mana yang lebih urgensi yang duluan kita tangani, itu yang kita dahulukan. Untuk pasien yang lainnya kita beri tempat di luar, yang butuh penanganan lebih dulu, itu yang kita dulukan. Adapun mayoritas pasien yang dirawat mengalami demam, diare, hingga infeksi saluran pernafasan. Dari Langsa, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Hari ke-9 pencarian korban banjir bandang di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Brimopolda Sumatera Barat tembus 2 titik lokasi longsor dan menurunkan 2 tim anjing pelacak K9 menyisir lokasi pencarian korban. Tim juga membangun solar panel untuk penerangan pemukiman warga di lokasi terisolir. Memasuki hari ke-9 pencarian korban banjir bandang di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, personel Brimopolda Sumatera Barat terus bergerak menembus wilayah terisolir yang selama ini tak bisa dijangkau. Medan ekstrim dan tingginya material longsor membuat proses pencarian semakin berat. 2 tim anjing pelacak K9 diterjunkan untuk menyisir 2 sektor krusial yakni Desa Kayu Pasak dan Subarang Air. Hingga hari ini, setidaknya 69 jenazah telah berhasil dievakuasi, namun diperkirakan masih ada sekitar 50 orang yang belum ditemukan. 3 wilayah yang sebelumnya sepenuhnya terisolasi satu persatu mulai ditembus tim Brimob. 2 di antaranya sudah terbuka sehingga bantuan logistik dapat masuk. Sementara 1 lokasi terakhir yang dikenal dengan nama Tulang Gajah saat ini masih dalam proses pembersihan. Secara keseluruhan, Brimopolda Sumatera Barat telah berhasil menembus 11 titik longsor di Kabupaten Agam yang menjadi jalur penting evakuasi dan distribusi bantuan. Yang pertama kan pencarian dan evakuasi,
bagi korban meninggal kemudian luka-luka sudah kita laksanakan sekitar hari pertama, kedua, ketiga setelah Galudo. Sekarang tinggal kita doorlock atau pendorongan logistik ke titik-titik yang terisolasi, dan ada beberapa daerah yang terisolasi sudah kita bisa tembus, termasuk Sebarang Air ini hari pertama pun terisolasi sudah kita bisa tembus dengan menggunakan jembatan darurat, kemudian memberikan logistik, membangun dapur lapangan. Sekarang kita membangun solar panel atau panel matahari untuk bantu penerangan listrik. Tak hanya itu, untuk memenuhi kebutuhan penerangan warga di daerah yang masih terputus aliran listrik, Brimob juga membangun fasilitas solar panel di beberapa pemukiman. Penerangan ini menjadi harapan baru bagi warga yang hingga kini masih tinggal di tenda-tenda darurat. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Beginilah kondisi pasca diterjang banjir bandang di Kampung Batu Busua, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pau, Kota Padang. Puluhan rumah luluh lantak akibat diterjang air bah. Setidaknya puluhan kakak di lokasi ini sampai saat ini masih tinggal di pengungsian. Namun sejumlah warga yang rumahnya masih bisa dihuni memilih untuk kembali ke rumah walau tanpa penerangan karena terkendala putusnya aliran listrik. Untuk sehari-hari warga hanya menggunakan obor untuk penerangan. Gimana penerangan di kampung ini? Belum ada penerangan Pak sampai saat sekarang ini Pak. Sudah berapa lama tanpa listrik di sini? Dari hari Selasa Pak. Udah seminggu lebih. Nggak ada penerangan. Sejak awal kejadian ya? Iya, sejak awal kejadian. Terus gimana Ibu tinggal di mana? Ibu mengungsi ke bukit. Hingga saat ini PLN terus mempercepat upaya penormalan jaringan listrik pasca bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Sumatera Barat. Salah satunya berada di kawasan Batu Busua, Kecamatan Pau, yang sebelumnya terisolir akibat akses jalan terputus. Kendala kemarin penggalian, batu semua. Iya, terhambatnya karena penggalian ada yang 1 lubang sampai 1 hari. Gali itu. Itu hambatan cuma itu aja. Kemarin sebelumnya akses jalan ini belum bisa kita lalui. Dan juga masih kondisi macet ya, pengunjung terlalu banyak. Jadi agak terhambat juga dalam pekerjaan. Targetnya hari ini listrik sudah bisa menyala mengaliri sekitar 150 unit rumah di kawasan ini. Dari Padang, Sumatera Utara, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Petugas SPBU dan warga beramai-ramai membantu mengambil bahan bakar yang ada di kendaraan masing-masing untuk disumbangkan kepada ambulans. Ambulans dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil itu hendak merujuk pasien ke Rumah Sakit di Medan, Sumatera Utara. Namun persediaan BBM mobil ambulans menipis. Ambulans tersebut sempat singgah di sejumlah SPBU di kawasan Aceh Singkil. Namun setelah menunggu sekitar 2 jam, BBM di SPBU tak kunjung datang. Kemudian ambulans tersebut melanjutkan perjalanan dan singgah di SPBU di wilayah Subulu Salam. Namun persediaan BBM di SPBU tersebut juga kosong hingga mendapat sumbangan bahan bakar dari warga. Rumah sakit RSUD Aceh Singkil membawa pasien stroke. Kebetulan Bapak itu harus segera dibawa ke Rumah Sakit Medan untuk melakukan CT scanning kepala untuk memastikan apakah ada pembuluh darah yang pecah. Dan ketika kami bawa, memang mobil ambulans itu lagi rest. Tidak ada minyaknya. Biasanya memang ada minyaknya, tapi karena berhubung minyak ini susah, memang langka. Pas pulang kemarin, kebetulan ambulans itu lagi ada waktu merujuk itu, pulangnya tidak ada minyak. Warga berharap kelangkaan BBM di daerah secepatnya bisa teratasi sehingga dampak kelangkaan itu tidak kian meluas. Dari Aceh Singkil Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Sementara itu, kedatangan truk tangki BBM di SPBU di Mandailing Natal, Sumatera Utara disambut sorak-sorai warga. Truk tangki datang setelah warga antri selama 2 hari.